Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mab'uuthi rahmatan lil-'alamin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mula-mula saya nak mengatakan terima kasih kepada APC yang telah memberikan saya amanah, yang telah memberikan saya kesempatan, yang telah memberikan saya waktu untuk mensyarah atau menjelaskan kitab Ilmu Ushul Fiqh wa 'Alaqatuhu bil Falsafah Islamiyah, karya dari Fadilatul Syekhina Al-'Allamah Ad-Doktor Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala. Yang kedua, saya juga ucap terima kasih kepada kawan-kawan yang datang, yang hadir di majlis ini, baik itu ikhwah atau akhwat. Padahal kalian tak tahu siapa saya, dan juga saya mungkin tak tahu siapa kalian, tapi kalian datang dengan mau belajar. Jadi kita semuanya tujuannya sama, yaitu al-ilm, yaitu talabul ilm lillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah dan akhwat, jadi maaf, ini adalah pertama kali saya di depan kawan-kawan ikhwah dari Malaysia. Jadi maafkan saya kalau misalnya tak bisa memahamkan dengan baik kepada kalian, tapi saya insya Allah bercoba untuk mensyarah kitab ini dengan baik. Baik, kita mulai sekarang. Saya mulai dengan pertanyaan. Misalnya, ada orang dari Malaysia, dia ada di Malaysia sekarang. Saya telepon dia, misalnya namanya Muhammad atau namanya Mukhlis, Muhammad Mukhlis, Syekhul Azhar, Al-Imamul Akbar, Syekh Ahmad Al-Tayyib hafizahullah berkata kepada kamu, anta at-talibu, berkata kepada siapa? Kepada Muhammad Mukhlis yang sekarang berada di Pahang. Di Malaysia. Pertanyaan saya, jadi saya telepon seorang namanya Muhammad Mukhlis di Pahang. Saya mengatakan kepada dia, wahai Muhammad Mukhlis, Syekhul Azhar, Al-Imamul Akbar, Fadilatul Syekh Ahmad Al-Tayyib hafizahullah ta'ala mengatakan kepada kamu, anta at-talibu. Pertanyaan saya, bagaimana reaksi dari Muhammad Mukhlis? Apa yang pertama kali dia ungkapkan? Ada yang bisa jawab? Apa yang pertama kali ada di pikiran dia ketika dia mendengar bahwasanya ada orang sekarang? Muhammad Mukhlis ini tak bisa bahasa Arab, tak bisa bahasa Arab, tak bisa berbahasa Arab, tak bisa cakap Arab. Dia mendengar dari saya, dan mungkin dia tak kenal siapa saya, bahwasanya Syekhul Azhar mengatakan kepada dia, anta at-talibu, dengan berbahasa Arab. Dia Muhammad Mukhlis tak bisa bahasa Arab, tak bisa cakap Arab. Apa yang akan dilakukan sama Muhammad Mukhlis? Baik, kita dari awal kita harus sepakat bahwasanya majlis ini bukan majlis pembacaan kitab-kitab yang mana saya membaca, kalian mendengarkan, kemudian ada yang tidur, ada yang mimpi Rasulullah SAW, ada yang mimpi baik. Ya, daripada mimpi yang lain kan mendingan mengatakan mimpi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, majlasa qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'un wa tadar illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Wa minar rahmah Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sabda mungkin orang yang tidur di kelas itu mimpi Rasulullah. Makanya kalau mimpi Rasulullah tidur di kelas. Tapi ini bukan nasihat. Asal tak dimarahi aja sama gurunya, sama cikgunya. Oke. Kita sepakat bahwasanya kita datang ke sini bukan untuk membaca saja
bukan untuk menterjemah saja, tapi kita akan semuanya berpikir. Kenapa kawan-kawan? Kenapa berpikir? Saya sering mengatakan kepada ikhwan, misalnya ini adalah cawan, ini adalah cawan, ini adalah kitab. Oke, ini adalah kitab. Saya tanya, apakah ini bisa masuk ke dalam cawan ini? Bisa tak? Tak bisa. Bagaimana caranya agar supaya kitab ini masuk kepada cawan? Caranya satu dari dua hal. Bagaimana? Satu dari dua hal. Ada yang tahu? Yang pertama adalah kemungkinan yang pertama, suatu yang besar, suatu yang kitab ini dikecilkan. Misalnya seperti ini kan besar, saya kecilkan. Misalnya jadikan kecil, maaf, jadikan kecil sehingga dia bisa masuk. Yang kedua, wah, taqaddam. Kaget saya, kaget. Apa ini? Sahabat-sahabat yang depan mohon maju, biar yang di belakang bisa. Saya minta izin kepada Asad yang ada di depan saya, Ustaz Fauzan, Ustaz Mukhlus, Ta'mar, Ustaz Asatid semuanya, Ustaz Hakim. Mohon maaf saya bicara di sini. Baik, saya ulangi lagi. Di sini ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang kecil. Oke, kita sepakat, semua orang yang punya akal sepakat bahwasanya sesuatu yang besar tak bisa masuk kepada sesuatu yang kecil, tak akan bisa masuk, kecuali apabila melakukan satu dari dua hal. Yang pertama adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luas dijadikan kecil sehingga dia masuk. Misalnya seperti ini, sesuatu yang besar kita jadikan kecil sehingga dia masuk. Ini yang pertama. Yang kedua adalah suatu yang kecil, yang sempit dijadikan luas. Oke? Berarti kaidahnya apa? Al-muwassa'u la yadkhulu fil mudayyaqi. Al-muwassa'u la yadkhulu fil mudayyaqi illa, jadi suatu yang luas akan mungkin masuk kepada yang mudayyaq kecuali illa idza wussi'a, illa idza duyyiqa al-muwassa', kecuali apabila yang luas itu dijadikan kecil. Au duyyiqa al-muwass', illa idza duyyiqa al-muwassa' au wussi'a al-mudayyaq. Al-muwassa'u la yadkhulu bil mudayyaqi. Al-muwassa'u itu kaidahnya. Baik. Jadi kaidahnya adalah al-muwassa'u la yadkhulu fil mudayyaqi illa idza dayyaqa al-muwassa'u aw wusi'a al-mudayyaq. Ini adalah kaidah akliyah yang mana semua orang yang punya akal tak mungkin ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Kenapa saya mengatakan ini? Kenapa saya mengatakan ini? Saya tanyakan kepada kalian. Ilmu yang ada di Al-Azhar ini, ulumul ulama yang ada di kitab-kitab turas atau kitab-kitab yang kita pelajari, itu lebih luas atau akal kita yang lebih luas daripada kitab? Saya tanya, akal kita itu lebih luas daripada kitab, daripada ilmu-ilmu yang ada di Azhar, atau ilmu Azhar lebih luas daripada akal kita? Lebih luas ilmu Azhar, oke? Lebih luas kitab-kitab yang ada di. Jadi kita punya akal, oke? Kita punya akal dan kita sekarang nak baca ilmu.
Ilmu itu meskipun kita lihat kecil, kitabnya kecil, misalnya Matan Abi Syuja', misalnya adalah Al-Qurrumiyah, itu kelihatannya kecil, tapi itu sebenarnya besar. Sementara kaidahnya, sesuatu yang besar tak mungkin masuk kepada sesuatu yang kecil. Artinya ilmu-ilmu yang ada di Al-Azhar ini tak mungkin masuk kepada akal kita, atau minimal akal saya yang kecil. Mungkin akal kalian besar. Amin. Akal saya yang kecil. Kecuali melakukan salah satu dari dua ini. Cara yang pertama adalah wus'ud dayyiqa al-muwassa'. Sesuatu yang luas itu jadikannya kecil. Misalnya apa? Muqarrar kita. Muqarrar misalnya ada kitab Qadaya Fiqhiyah. Tahun berapa? Tahun 3 di kuliah. Usuluddin. Ada Qadaya Fiqhiyah, Qadaya Mu'asirah. Saya tak pernah belajar Qadaya Mu'asirah. Kemudian kitabnya besar. Macam mana saya bisa pelajari ini? Dengan cara apa coba? Dayyiqa al-muwassa', jadikannya sempit. Dengan macam apa? Disyarah sama doktor. Belum lagi bisa masuk, disyarah, belum lagi bisa masuk. Akhirnya apa? Ditalkhis. Jadikan kecil. Belum lagi bisa masuk. Kemudian diambil judul-judulnya aja, ambil fihris, kemudian dihafal. Itu apa namanya? Dayyiqul muwassa'. Dayyiqul muwassa'. Dan tahukah kalian, dan sadarkah kalian bahwasanya kita tuh terbiasa, kata-katanya maaf, kita terbiasa manja. Tahu manja? Manja yakni kita tak mau, kita mau menggerakkan akal kita agar supaya akal kita meluas. Tapi kita selamanya mengatakan, jadikanlah mudah, jadikanlah mudah, jadikanlah mudah. Mana ikhtisarnya, mana ringkasannya? Permudahlah, jadikan itu masuk kepada akal saya. Oke, ini untuk mubtadi'in, untuk orang-orang yang awal, oke lah, tak apa. Memang harus orang mubtadi'in itu harus tak boleh diperluas secara langsung. Tapi apa? Jadikan mukhtasar. Karena itu ketika anak belajar ilmu nahwu, tak mungkin akalnya Imam Sibawahi, tak mungkin akalnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Imam Sibawahi dan Imam Syafi'i masuk ke dalam akal kita yang kecil nih. Tapi dengan cara apa? Dengan cara sedikit-sedikit. Kita misalnya dalam nahwu kita menghafal matan Asy-Syabrawi atau matan Ajrumiyah dari sedikit, dari yang kecil. Itu apa? Bandingkan sekarang Imam Sibawahi atau Imam Syafi'i dengan kitab matan Abi Syuja'. Apa perbandingannya? Perbandingannya adalah ini adalah dayyiqul muwassa'. Seolah-olah kitab matan Abi Syuja' itu berusaha menjadikan akal Imam Syafi'i yang sangat luas, hati Imam Syafi'i yang sangat luas, dijadikannya kecil sehingga masuk ke dalam akal kita, sehingga kita bisa mengatakan anwa'ul miyahi sab'atun, al-ma'ul ladzi yajuzu wa hakadha, sehingga kita bisa hafal. Kenapa? Kalau kita langsung masukkan akal Imam Syafi'i yang luas, tak akan bisa masuk ke dalam akal kita. Ini yang biasa kita lakukan dan ini oke. Tapi yang tak oke apa? Apabila ini selamanya seperti itu. Oke, di misalnya madrasah ibtidaiyah seperti itu, madrasah misalnya sanawiyah, kalau masih seperti itu lagi, ini sudah tak normal lagi. Selamanya mau minta doyek, jadikannya kecil, sehingga terbiasa apa? Terbiasa manja, sehingga kita tak membaca, memahami ilmu ini dengan akal yang kecil itu. Ini bahayanya. Kalau misalnya selamanya kita mengatakan kita mau memahami ulama yang punya akal yang luar biasa besar, yang sangat besar, dengan akal yang kecil milik saya misalnya, ini suatu saat akan membuat saya mengatakan wal'iyadzubillah, na'udzubillah, saya tak ada bedanya dengan ulama. Saya tak ada bedanya dengan ulama. Ini bahayanya. Oh, hum rijal wa nahnu rijal. Baik. Mereka bisa berpikir, saya juga bisa berpikir. Lah, ini salah. Yang kamu pahami dari mereka adalah sesuatu yang kecil yang mereka berikan kepada kamu, sehingga kamu tuh selamanya mengatakan, oh sama saja dia. Tapi ini salah. Kesalahannya adalah apabila kita sebagai pelajar hanya mau menunggu, hanya mau membaca ilmu itu yang mana itu dayyiqah al-muwassa', yang mana itu adalah ikhtisar, yang mana intisari, yang mana itu bukan haqiqah yang ada di ilmu. Kenapa? Mereka mengatakan al-ilmu fis sudur. Sebesar apapun kitab, itu bukanlah haqiqatul ilm. Ada kitab misalnya Fathul Aziz, misalnya 40 juz.
sebesar apapun itu, tetaplah itu sedikit kalau dibandingkan dengan apa yang ada dalam hati ulama. Pastinya seperti itu. Gak mungkin seorang alim ilmunya sedikit tapi dia tuh bisa menulis kitab yang besar. Tak mungkin. Pastinya apa yang ada di dalam akal beliau, ada yang dalam hati beliau, pastinya lebih luas daripada apa yang beliau tulis. Pasti lebih luas daripada apa yang beliau tulis. Kalau kita hanya membaca itu adalah tadwiqul muwassa, yang mana itu sudah ikhtisar, ringkasan, maka kita tak akan menjadi seperti mereka. Kita tak akan bisa melihat mereka, dengarkan. Kita tak akan bisa melihat mereka sebagaimana mereka, tapi kita akan melihat mereka sebagaimana kita, yang mana punya akal yang masih kecil, sehingga kita akan mudah bagi kita untuk mencela ulama. Na'udzubillah. Mudah bagi kita untuk mengatakan apa yang mereka lakukan bisa saya lakukan. Ketahuilah bahwa ini adalah salah satu penyakit yang harus kita bersama harus keluar dari penyakit ini. Dengan cara apa? Dengan cara yang kedua, wasi'al mudayyiq. Mari kita bersama-sama untuk kita mencoba untuk apa? Memperluas apa yang akal kita, mencoba memahami mereka sebagaimana mereka, bukan memahami mereka sebagaimana kita. Sangat berbeda jauh. Ini adalah salah satu tujuan utama dari majelis ini. Bagaimana kita bisa belajar tausi' al-mudayyiq, menjadikan pikiran kita yang mungkin masih sempit, pikiran kita yang mungkin masih kecil, menjadikannya luas. Sedikit demi sedikit akan luas. Kalaupun tak luas, tak bisa luas, kita akan memahami bahwasanya ulama itu berbeda dengan kita. Kita akan memahami. Dengan cara apa ini? Kita akan memahaminya. Oke? Ini semuanya untuk kita sampai kepada pembahasan kita malam ini. Apa pembahasan kita malam ini? Kembali kepada cerita awal. Cerita awal, ada seorang di Pahang. Kenapa Pahang? Karena dia di Pahang. Soalnya ada seorang di Pahang namanya Muhammad Mukhlis. Dia tak bisa jangka bahasa Arab. Kemudian saya call dia, Muhammad Mukhlis, anta Muhammad Mukhlis. Salah, kenapa? Dia tak paham bahasa Arab. Kenapa saya bilang anta Muhammad Mukhlis? Ternyata saya mengatakan, kamu Muhammad Mukhlis? Iya, saya Muhammad Mukhlis. Ada apa? Syekhul Azhar memberi salam kepada kamu. Beliau mengatakan, anta at-talibu. Anta at-talibu. Sekarang saya mau dengar dari kalian, dari ikhwat ataupun dari akhwat, apa yang ada di pikiran, di akal dari Muhammad Mukhlis ketika dia mendengar pesan ini yang saya sampaikan dari Syekhul Azhar kepada Muhammad Mukhlis. Apa yang ada di pikiran beliau? Ya Allah, saya mau dengar. Sah. Pertama, apa makna dari anta at-talib? Kenapa? Karena Muhammad Mukhlis tak bisa bahasa Arab. Tak bisa bahasa Arab. Karena itu dia mengatakan apa makna anta at-talibu? Thaib. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa yang ada di pikiran dia? Oke, biar lebih mudah. Anggap kalian semua sekarang saya mengatakan kepada kalian semua. Mengatakan kepada kalian semua. Syekhul Azhar berkata kepada kamu, yakni setiap orang mengaku merasa bahwa saya dia yang saya berikan pesan. Syekhul Azhar berkata kepada kamu, ya kamu. Toh. Anta at-talibu. Saya belum pasti bertemu dengan Syekhul Azhar. Hafizahullah. Kemudian saya mengatakan anta at-talibu. Ada ukht yang mengatakan yang pertama kali yang ada di kepalanya kamu atau dia atau Muhammad Mukhlis adalah apa arti dari anta at-talibu. Ada yang lain selain ini? Ada yang lain? Siapa Syekhul Azhar? Sah. Ada yang lain? Siapa Syekhul Azhar? Ada yang lain? Silakan. Anti. Sah.
Macam mana Syekhul Azhar kenal saya? Sah. Sudah ada 3 pertanyaan. Muhammad Mukhlis, kita gambarkan Muhammad Mukhlis. Siapa Syekhul Azhar? Bertanya seperti itu. Kemudian saya katakan beliau adalah Grand Sheikh dari sebuah jamiah yang namanya Al-Azhar. Baik. Macam mana Syekhul Azhar kenal saya? Baik. Ini pertanyaan kedua. Kemudian apa arti dari anta thalibu? Ada yang lain selain ini? Ada yang lain? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Ada. Apa? Kenapa harus saya? Kenapa kepada saya? Mungkin. Ada lagi? Kenapa saya? Kenapa kepada saya? Kenapa kepada saya? Ada lagi? Ada yang masih penting yang harus diketahui di sini. Dengan siapa saya bercakap? Dengan siapa saya bercakap? Sah. Dengan siapa saya bercakap? Sah. Muhammad Mukhlis tak kenal saya. Siapa Anda? Wah. Dengan siapa saya bercakap? Ada lagi? Setelah ini ada apa? Betul. Betul. Betul kan? Apa maksudnya betul kan? Yang mana yang betul kan itu? Betul kan Syekh Azhar mengatakan sah? Ada apa? Maaf. Ini adalah pertanyaan pertama. Betulkah Syekh Azhar mengatakan kepada saya? Betulkah Syekh Azhar mengatakan kepada saya? Ini adalah pertanyaan yang paling inti. Jadi pertanyaan yang paling inti adalah 2. Yang pertama adalah betulkah Syekh Azhar mengatakan kepada saya? Perkataan betulkah Syekh Azhar mengatakan saya membuat Ustaz Muhammad Mukhlis yang dipaham itu harus tahu siapa saya. Siapa saya? Siapa yang Anda siapa? Kemudian apa hubungan kamu dengan Syekhul Azhar? Apakah kamu pernah bertemu dengan dia? Apakah kamu ini suatu yang pasti. Setelah mengatakan benarkah? Betulkah? Ini adalah pertanyaan yang pertama. Betul apa tidak? Benarkah saya mendengar dari Syekh Ahmad Thayyib? Benarkah Syekh Ahmad Thayyib mengatakannya langsung kepada saya? Atau Syekh Ahmad Thayyib mengatakannya kepada misalnya kawan saya, kemudian kawan saya mengatakannya kepada saya? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah apa arti dari anta at-thalibu? Sekarang saya tanya, anta at-thalibu, apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Kamu adalah pelajar. Saya tanya, kamu adalah pelajar. Ini memberitahu atau memuji atau apa? Kamu adalah pelajar. Bisa saja kan? Bedakan antara kamu mendengar langsung kepada saya, dari saya. Misalnya saya mengatakan kepada kamu, kepada seorang, kamu adalah pelajar. Baik. Yang pertama. Yang kedua, kamu adalah pelajar. Yang ketiga, kamu adalah pelajar. Yang keempat, kamu adalah pelajar. Baik. Yang kelima, ya saya bukan seorang artis, saya tak bisa ubah-ubah ya. Kamu adalah pelajar. Ada 5 cara mengucapkannya. Ketika ditulis, tulisannya sama atau berbeda? Sama. Tentunya dalam tulisan tidak ada emotion, tidak ada emotion. Kalau di WhatsApp ada emotion itu kan. Anda semua ada mata merah, ada menangis, itu tak ada. Sekarang orang yang misalnya mendapat surat itu, anta at-thalibu, apakah dia paham? Bisa pasti paham? Jawabannya tidak pasti. Tidak mesti memahami sebagaimana yang diinginkan oleh orang yang mengatakannya. Misalnya ketika saya mengatakan kamu adalah pelajar, beda ketika saya mengatakannya kamu adalah pelajar. Orang yang mendengarkan secara langsung memahami. Orang yang mendengarkan secara langsung memahami. Tapi kalau sudah orang yang ketiga kurang memahami, orang yang keempat lebih kurang memahami, orang yang kelima lebih kurang memahami, orang yang keenam kurang memahami.
Mulai Muhammad Mukhlis bertanya, setelah tahu siapa saya, apakah saya mendengar langsung dari Syekhul Azhar, mulai bertanya dia, apa pertanyaan yang pertama tentang memahami. Tadi tentang apakah benar, apakah betul Syekh Al-Azhar mengatakan, ini pertanyaan yang pertama, apakah betul Syekh Al-Azhar mengatakan. Pertanyaan yang kedua adalah, apa arti dari anta-talibu? Jadi dia nak mau paham. Langkah yang pertama adalah pergi kepada mu'jam. Bukan mu'jamul ma'ani ya. Mu'jamul ma'ani. Anta, kamu. At-talibu, seorang murid. Apakah dia paham apa yang ingin disampaikan oleh Syekhul Azhar? Belum tentu. Ini penting. Makna yang pertama belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang mengatakannya. Makna yang pertama, kamu adalah belajar. Belum tentu itulah yang dimaksud oleh yang mengatakannya. Berarti saya butuh memahami sesuatu yang lain. Apa? Dia butuh datang kepada orang yang paham bahasa Arab, sehingga dia boleh mengatakan, bertanya apa maksud dari ini. Dalam hal ini dia harus memahami dengan ilmu yang dinamakan dengan al-balaghah, ilmu balaghah. Apa bezanya antara anta talibun tanpa ada alif lamnya dengan mengatakan anta at-talibu? Anta talibun dengan anta at-talibu. Yang tahu bedanya selain ma'rifah dan nakirah, apa bedanya antara anta talibun dengan anta at-talibu? Ada hadiahnya. Siapa yang tahu bedanya antara at-talibu ada alif lamnya dengan anta talibun nakirah? Apa bedanya? Ada yang tahu? Jadi anggaplah seorang Arab. Apa? Apa bedanya? Dalam bahasa Arab ada sesuatu yang dinamakan dengan alif lam, al-kamaliyah, yang sempurna. Al-kamaliyah. Al-kamaliyah. Ini kemudian dibahas apa? Secara fikih. Minggu depan saya akan tanya. Minggu depan saya akan tanya. Air ini namanya air apa? Di kitab Mata Nabi Syuja ada 7 macam air. Oke? Ma'us samai wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul bahri wa ma'u kadza wa kadza. Sampai 7. Saya tanya, air yang ini air apa namanya? Yang bisa jawab saya akan kasih hadiah yang besar. Oke? Ini adalah awal wajib, kewajiban yang pertama. Kita semuanya sepakat sekarang. Kita ingin tawsi'ul mudayyiq. Kita berusaha bersama-sama agar supaya mungkin cara pikir kita yang sempit, akal kita yang sempit, kita sedikit demi sedikit kita jadikan luas. Kenapa? Karena Sayyid Syekh Amrul tadi mengatakan apa? Dhiqur rizqi min dhiqin nadar. Dhiqur rizqi uktubu ya. Dhiqur rizqi min dhiqin nadar. Apa yang buat kamu merasa rezeki kamu sedikit? Karena kamu cara lihat kamu sempit. Dhiqur rizqi min dhiqin nadar. Rezeki ini gak mesti masalah uang saja, tapi juga ilmu ada rizq. Al-fahmu rizqun. Wah, kata. Oke. Jadi ada alif lam namanya al-kamaliyah. Oke. Jadi berarti kita tidak bisa hanya memahami sebuah nas hanya dari bahasa saja. Maksudnya bahasa dari mu'jam saja. Kita tak bisa memahami nas secara baik hanya dari nahwu saja. Misalnya, ketika ada orang Mesir mengatakan kepada kamu, anta ifrit, anta ifrit,
Ada yang bisa mengatakan kepada saya ini pujian atau mencela? Ini memuji atau mencela? Amar Mosri ya, seberang. Ini tuh. Anta ifrit, benar. Ada yang tahu? Anta ifrita, bukan ifrita? Syah, Allah a'lam. Tapi mereka membahas saja juzu an-nikah bil jinniyah, pun ayo maafin. Sorry. Lihat, anta ifrit. Ini kalau diterjemahkan ini, kamu mungkin akan memukul orang muslim. Kamu adalah ifrit. Tahu ifrit kan? Tahu ifrit kan? Tahu dari mana? Jangan suka film horor kan? Anta ifrit. Ini memuji. Ini memuji. Ketika ada orang Mesir mengatakan anta ifrit, ini memuji, ya? Ini memuji. Lihat sekarang, kalau secara bahasa saja ini tidak cukup untuk kamu bahagia. Ketika orang Mesir mengatakan kepada kamu anta ifrit, bahasa saja tidak cukup. Butuh mengetahui sesuatu yang dinamakan dengan as-thaqafah. As-thaqafah, yakni kebudayaan. Oke, kamu gak paham. Saya akan menjadikan lebih baik kepada kamu. Misalnya ada seorang yang memberikan mawar kepada kamu. Tahu belum? Tahu mawar? Bunga mawar? Kan? Ada orang yang kedua memberikan yasmin. Orang kalau memahami ini hanya bunga saja, berarti dia orang yang tidak mengerti. Orang tidak mengerti. Kenapa? Mereka sudah memberikan maksud yang lain dari setiap bunga. Kalau mawar artinya adalah ini, kalau yasmin artinya adalah ini, kalau ini adalah ini. Lihat, orang paham ini adalah bunga mawar. Tapi ada makna lain. Didapat dari mana makna lain ini? Didapat dari sesuatu yang dinamakan dengan thaqafah. Didapat dengan kebudayaan. Jadi budaya orang Mesir lah yang menjadikan ifrit itu bermakna memuji. Apa yang membuat at-talibu itu berarti memuji? Kamu adalah talib yang sempurna. Dari mana ini? Dari budaya orang Arab. Dari budaya orang Arab. Berarti tidak cukup hanya mempelajari nahwu saja. Tidak cukup hanya tahu maknanya dari mu'jam. Harus mengetahui yang lebih dalam daripada itu. Karena itu kita harus mempelajari suatu yang dinamakan dengan thaqafah, budaya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memahami Al-Quran? Misalnya adalah Al-Quran. Tadi kan Muhammad Mukhlis di contoh tadi ingin tahu apa arti dari anta talibu. Dari mana? Siapa Anda? Siapakah Syekhul Azhar itu? Apakah Anda mendengarkan dari Syekhul Azhar? Ini langkah yang pertama, dinamakan dengan at-tawthiq. Apa at-tawthiq? Benar tak kamu mendengar dari Syekhul Azhar? Siapa kamu? Siapa Syekhul Azhar? Benarkah kamu mendengar dari Syekhul Azhar? Ini langkah pertama ketika kamu mendengarkan apapun khobar. Langkah yang kedua dinamakan dengan al-fahm, memahami. Memahami, saya katakan di sana ada darajat, ada tingkatan-tingkatan pemahaman. Ada darajatul awam. Semua orang memahaminya. Semua orang boleh dia tuh baca terjemahan dari Al-Quran. Boleh paham, boleh juga tak paham. Tapi apakah yang membaca Al-Quran dari terjemahan dia pemahamannya seperti dengan Imam Syafi'i? Pasti tidak, pasti berbeda. Apa yang buat berbeda? Padahal artinya huwa. Terjemahnya sama saja. Artinya sama saja. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan Al-Imam Syafi'i memiliki alat-alat yang lain sehingga dia itu bisa memahami lebih luas. Berarti ada suatu alat, berarti ada suatu media, berarti ada suatu cara yang mana membuat kita membaca nas yang sama yang dibaca oleh orang lain. Tapi saya memahaminya dengan luas, sementara dia memahaminya dengan sempit. Ada alatnya. Apa itu alatnya? Kamu tahu apa itu alatnya? Ini yang dinamakan dengan yang kedua. Tadi yang pertama apa? At-tawthiq. Yang kedua adalah al-fahm, memahaminya.
Karena itu seorang muslim bayangkan sekarang Muhammad yang tadi, Muhammad Mukhlis tadi, sama ketika dia memegang Al-Quran, dia boleh bertanya, siapa yang menyampaikan Al-Quran ini kepada saya? Siapa yang menyampaikan Al-Quran ini kepada saya? Toyib. Ini dikatakan ini adalah kitabullah. Pastinya saya tak mendengar langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjadikan saya mendapatkan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pasti ada di sana, ada banyak orang. Ada Syekh Ibrahim Juda kalau di sini. Ada sebelumnya sampai Rasulullah SAW. Rasulullah dari siapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari siapa? Dari Allah. Man Allah, tak usah ditanyakan. Oke. Jadi yang pertama adalah ada tersebut. Oke, sekarang saya sudah pahami bahwasanya ini nih pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ketika saya pergi ke Mesir, Qur'annya sama. Saya pergi ke Amerika, Qur'annya sama. Saya pergi ke Australia, Qur'annya sama. Berarti ini pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana cara saya memahami? Bagaimana cara saya memahami? Bagaimana cara saya memahami? Sekarang yang punya kitab dibuka kitabnya. Qala Fadilatul Imam Al-Allamah Ikhwan Asy-Syi'an Hafizahullah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Usulul fiqh wal manhaj. Usulul fiqh wal manhaj. Qala usulul fiqh min al-ulum allati ansha'aha al-aqlul muslimu. Cukup sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Allati ansha'aha. Apa arti ansha'aha? Kita bacakan lagi. Usulul fiqh min al-ulumi allati ansha'aha al-aqlul muslimu min ghairi misali. Usulul fiqh min al-ulumi allati ansha'aha al-aqlul muslimu min ghairi misali. Kita hafal. Usulul fiqh min al-ulumi allati ansha'aha al-aqlul muslimu min ghairi misali. Apa artinya? Ilmu usul fiqh adalah salah satu dari banyak ilmu. Perhatikan, banyak ilmu. Minal ulumi allati ansha'aha. Apa artinya ansha'aha? Yang dibuat, yang dibentuk, yang ditemukan. Yakni sebagaimana Einstein menemukan apa? Einstein menemukan apa? Allati ansha'aha, yang ditemukan, yang dibuat oleh al-aqlul muslim min ghairi misalin. Dia itu tidak meniru, tidak min ghairi misal, tanpa mencontoh dari orang lain. Tanpa mencontoh dari orang lain. Apa yang kita harus pelajari di sini? Kata-kata ansha'aha. Kata-kata ansha'aha. Boleh minum tak? Baik, sedikit lagi. Saya tanya kepada Ustaz yang tanggung jawab, berapa lama saya bicara? 30 menit, 1 jam, 90 menit, 120 menit katanya. Kalau baiknya 1 jam aja, karena ada apa, boring gitu kan. Jadi kalau kalian sudah boring, katakan udah saya sudah boring Ustaz. Nah, insya. Oke, yang terakhir, pembahasan terakhir tentang kata-kata ansha'aha. Sekarang saya tanya, apa yang membuat Muhammad Mukhlis tadi, dia itu menanyakan, siapa kamu? Siapa Anda? Siapa Syekhul Azhar? Apakah benar kamu mendengar dari Syekhul Azhar? Apa yang membuat Muhammad Mukhlis berkata, apa arti dari anta talibu? Apa maksudnya?
Apakah beliau memuji saya, atau beliau mencaci saya, atau beliau cuma mengatakan saja tanpa ada maksud yang lain? Apa yang menggerakkan dia untuk seperti itu? Jawabannya cuma satu kata saja. Apa? Al-hajatu, kebutuhan. Dia butuh untuk tahu apakah benar Syekhul Azhar mengatakan ini. Dia butuh untuk paham apakah benar yang dia pahami. Kebutuhan, al-hajatu. Isma'u, dengarkan. Semua ilmu itu ada gara-gara kebutuhan. Semua ilmu itu ada karena kebutuhan. Makanya dikatakan apa? Dikatakan al-hajatu ummul ikhtira'. Al-hajatu ummul ikhtira'. Adapun kebutuhan adalah ibu yang melahirkan semua penemuan-penemuan. Semua penemuan-penemuan. Dulu orang tak butuh dia kepada apa? Kepada makanan cepat saji. Dulu orang, sekarang butuh. Dulu orang tak butuh kepada macam ni, tak butuh pada macam ni. Kenapa? Karena dulu orang mendengar langsung menghafalnya. Bahkan mereka marah ketika ada orang yang menulis di hadapan gurunya ketika mengatakan hadis. Berarti dia tuh murid yang nakal. Kenapa? Karena dia tuh mendengar tapi tak langsung menghafal. Berarti orang yang punya seperti itu, dia tak butuh pada recorder. Apa? Kebutuhan. Ada orang yang mana itu dia tak bisa paham langsung, ketika talaki kita tak bisa paham langsung. Kalau saya tak akan dapat apa-apa, cuma dapat barokah aja, dan barokah Syekh Azim. Akhirnya apa? Akhirnya beli recorder, direkam. Al-hajatu. Dulu tak butuh orang itu pada video, tak butuh. Kenapa? Yang mau datang, mau belajar, datang kepada majelis. Tapi kalau sekarang butuh pada orang itu live streaming. Kenapa? Ya, malas gitu kan. Terkadang seperti itu. Terkadang karena jauh, okay lah. Tapi nak pergi Dasta, saya live streaming aja. Tuh. Lepas itu ketika live streaming ada jadwal bola. Oh, sekarang bola diubah kepada nonton bola. Kira-kira dulu mereka tak ada seperti itu. Apa? Kata-katanya al-hajatu ummu al-ikhtira'. Ketahuilah bahwasanya orang yang sebuah umat, sebuah kaum, sebuah bangsa yang banyak menemukan, dia adalah bangsa yang banyak membutuhkan. Begitu juga sebaliknya, sebuah bangsa yang sedikit penemuannya atau dia tidak ada penemuannya, dia bangsa yang tidak membutuhkan. Apa? Dia konsumen saja, cuma menerima saja, tak membutuhkan untuk membuat sesuatu yang baru. Sekarang Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Sebelum Syafi'i kita mulai dari awal. Suatu saat Abul Aswad Ad-Du'ali mendengar putrinya, anak perempuannya berkata, "Ma ahsanus sama." Bukan, maaf. Putrinya mengatakan, "Ma ahsanus sama." Ini salah. Kenapa salah? Karena putrinya ingin bertakjub, betapa indahnya langit. Tapi dia pakai bertanya, ahsanu. Ini bertanya kalau dalam bahasa Arab. Di sini mulai ada kebutuhan. Ayahnya mengatakan, "Wahai putriku, kamu mau takjub atau mau bertanya?" Kenapa? Karena bahasanya, caranya dia mengatakan, "Ma ahsanu sama." Tapi lafaznya salah. Akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali ada kebutuhan untuk menjadikan kalamul Arab itu ada faedahnya, ada kebutuhan, digerakkan oleh faedah. Kenapa? Bayangkan saja, sebelum adanya seorang perempuan yang mengatakan ini, tak ada satupun orang yang berpikir mungkin untuk menjadikan bahasa Arab itu ada faedahnya, yakni nah. Buktinya apa? Tak ada satupun para sahabat yang berpikir, ayo kita membuat ilmu nah. Tak ada satupun hadis yang mana Rasulullah SAW membuat jadwal. Hari Isnin adalah dars nah, tak ada. Hari Selasa adalah dars usul fiqh, tak ada. Kenapa? Karena tak butuh mereka pada waktu itu. Butuh kepada nahwu. Kemudian Al-Imam Syafi'i
melihat bahwasanya di sana banyak para mujtahidin, para mujtahid. Begitu juga banyak orang-orang yang mana mulai berkata, mulai berfatwa tanpa ilmu. Akhirnya Imam Syafi'i berpikir, apa yang membuat ada haja, apa yang membuat seorang itu bisa berfatwa dengan baik? Apa yang membuat orang itu bisa paham ilmu dengan baik? Apa yang membuat orang itu bisa paham nas, yakni Al-Quran dan Sunnah dengan baik, sehingga dia bisa berfatwa, sehingga dia itu bisa berijtihad dengan baik? Akhirnya muncullah suatu yang dinamakan dengan apa kawan-kawan? Usulul fiqh. Apa? Minal usulul fiqh minal ulumi allati ansha'aha al-aqlul muslimu min ghairi misal. Nah, faedahnya apa? Al-hajatu umul ikhtira. Begitu juga kawan-kawan. Apa yang membuat kamu malas misalnya? Kamu siapa? Ya terserahlah. Apa yang membuat kamu malas untuk belajar nahwu? Karena tidak ada hajat. Kenapa saya mau belajar nahwu? Saya makan dengan nahwu? Enggak. Baik. Kenapa saya belajar nahwu? Dia merasa bahwasanya nahwu itu ada gunanya. Karena itu dia belajar nahwu sesuai dengan hajahnya dia. Saya belajar nahwu karena sekarang ada ada ujian, ada imtihan. Belajar muqarrar, kitabnya tak ada hajah dia untuk mempelajari kitab yang muluk, yang malghi, yang ghairu muqarrar. Kenapa tak baca? Tak ada hajah. Kawan-kawan, sesungguhnya mempelajari ilmu itu diawali dengan hajah. Karena itu di awal ilmu, apa yang dikatakan sama ulama? Inna mabadi kulla ilmin ashrah. Di antaranya adalah samaratul ilmi. Samaratul ilmi, buah dari ilmu itu. Hajah. Kata-kata hajah ini sangat penting, sangat penting. Pernahkah kamu, merasa butuh sekali untuk mempelajari usul fiqh? Bukan masalah imtihan, bukan masalah kuliah, bukan masalah ini. Pernahkah hati kamu tergerak untuk saya tuh punya hajat untuk mempelajari nahwu? Hajat. Sekarang kalau kita mengatakan hajat, kenapa hajat? Karena itulah yang menggerakkan orang untuk kreatif, yang menggerakkan orang untuk imajinatif, yang menggerakkan orang untuk berijtihad, untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Dia tuh punya hajat. Sekarang saya misalnya punya iPhone yang kelima. Padahal sekarang sudah ada iPhone berapa? iPhone 7 katanya. Berapa harganya? 14.000 Ustaz. Saya sudah punya iPhone 5. Apakah saya punya hajat untuk punya iPhone 7? Tanya, jawab saya. Apakah saya punya hajat? Tidak. Tapi media membuat suatu yang mana itu bukan hajat menjadi hajat. Media membuat suatu yang mana itu bukan hajat menjadi hajat. Kalau kamu tak update 5 sudah lama. Kalau kamu tak update yang 7, kamu bukan orang yang keren. Ya, sekarang ada hajat. Yang pada aslinya tak ada hajat. Allah tak ada hajat. Tak ada hajat bagi dia. Dia cukup bagi dia untuk, sudah cukup, sangat cukup bagi dia iPhone 5. Tapi apa yang buat dia itu menjual iPhone 5-nya untuk membeli iPhone 7? Media atau perasaan dia, hajahnya dia yang mengatakan saya harus mengubah. Kalau tak ubah saya tak bisa harus mengubah, harus update. Apa poinnya di sini? Poinnya adalah terkadang hajah itu, terkadang hajah itu palsu. Terkadang hajah itu palsu tapi penting. Tidak ada hajat sebenarnya. Kalau kita mikirkan, apakah mengubah dari iPhone 5 kepada iPhone 7 sama dengan ketika orang lapar harus makan? Tak seperti itu. Tapi yang menggerakkan dia apa? Hajat yang palsu. Dan ini penting. Palsu tapi penting, Ustaz. Ya, palsu tapi penting. Kita kawan-kawan, tidak ada yang mengingkari
bahwasanya ilmu usul fikih itu penting. Tidak ada yang mengingkari bahwasanya ilmu nahwu itu penting. Tidak ada yang mengingkari bahwasanya semua ilmu yang dipelajari di Al-Azhar itu penting. Tapi terkadang kita butuh membuat hajat yang palsu untuk menggerakkan kita dari tidak punya hajat kepada hajat. Kita butuh untuk mendatangkan hajat palsu itu. Gimana caranya mendatangkan hajat yang palsu? Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya adalah dengan seperti halnya media. Seperti halnya media. Jadikan suatu yang mana itu kebutuhannya tinggi, kebutuhan yang mana itu, jadikanlah itu soal seakan-akan kebutuhan yang wajib, seakan-akan kebutuhan yang sehari-hari. Yani sekarang dengarkan ini dengan baik, dan ini terakhir. Ilmu usulul fiqh, ilmu usulul fiqh. Kamu tanya kepada syekh, apa tujuan belajar ilmu usul fiqh? Syekh menjawab, untuk memahami nas. Memahami nas, yani nas Alkitab wa Sunnah. Baik. Ada yang bertanya mengatakan, tapi Ustaz, saya tak nak jadi mufti, saya tak mau jadi mujtahid. Baik. Berarti saya tak butuh kan belajar usul fikih? Iya. Jawabannya iya. Tapi Ustaz, ini muqarrar. Baik. Iya. Bedakan antara kebutuhan dia sebagai belajar muqarrar dengan kebutuhan utama dari usul fiqh. Apa itu? Memahami nas. Dengan kebutuhan dia untuk najah. Mana yang hakiki, mana yang tak hakiki. Yang hakiki adalah fahmun nas, yang tidak hakiki adalah fahmun muqarrar. Nah, kita penting terkadang membuat hajah yang palsu. Membuat hajah yang mana agar supaya orang-orang tuh yuqbiluna 'ala Allah, agar supaya orang-orang tuh mau belajar. Jadikan mereka mau belajar. Ubadin Allah yaftah lahu. Jangan buat orang tuh jauh. Oh, kamu gak cocok belajar usul fikih karena apa? Karena ini kamu bukan jadi mufti dah. Gak usah belajar usul fikih. Buat harga yang palsu. Mungkin saja suatu saat dia tuh malas dengan kepalsuan itu. Oke, sekarang ini contoh. Contoh yang kedua. Ustaz, kenapa saya belajar usul fikih? Untuk memahami nas. Ini yang pertama. Yang kedua, tanya kepada syekh yang lain. Syekh, kenapa saya belajar usul fiqh? Untuk kamu mengerti cara berpikir. Untuk kamu mengerti cara berpikir. Lihat, orang yang tadi, orang yang pertama bisa saja mengatakan, Ustaz, saya tak nak jadi mufti, saya tak mau jadi mujtahid. Berarti saya tak butuh untuk belajar usul fiqh. Tapi sekarang apabila syekhnya mengatakan, kamu belajar usul fiqh itu untuk menjadikan pola pikir kamu itu, cara pikir kamu itu lurus, cara pikir kamu itu sempurna, cara pikir kamu itu sesuai dengan orang-orang yang mujtahidin, orang-orang bagaimana ulama berpikir, menjadikan akal kamu itu luar biasa. Berbeda sekarang. Tak ada satupun orang yang mengatakan, Ustaz, saya tak mau berpikir secara baik. Tak ada orang seperti itu. Tapi bisa saja ada yang mengatakan, saya tak mau jadi mufti, saya tak mau jadi mujtahid. Tapi adakah satupun orang yang mengatakan, saya tidak berniat untuk berpikir secara baik? Bahkan orang bodoh pun berkata seperti itu. Saya mengatakan baik. Bahkan orang yang sok tahu, yang pura-pura tahu, mengatakan seperti itu. Saya berpikirnya sudah baik. Lihat, kalau kita mengatakan kebutuhan kita belajar ilmu usul fikih adalah untuk mengatur cara fikir kita, mulai ada hajat kepada di dalam diri kita. Ya, berarti kita tuh harus memahami ini. Kita harus belajar ini. Kita harus belajar ini. Ya, hajat yang berbeda. Usul fikih huwa. Ilmu usul fikihnya sama, tapi bedanya adalah apa? Cara untuk membuat orang tertarik. Cara untuk membuat orang tertarik. Usul fikihnya sama, Al-Qur'annya sama, As-Sunnahnya sama, tapi bedanya adalah gimana cara kamu membuat orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkadang dinamakan dengan apa? Tajdid al-khitab ad-dini. Al-Qur'annya sama, As-Sunnahnya sama, tapi apa yang kamu tampakkan kepada mereka sehingga mereka itu mau mempelajari Al-Qur'an, mau melaksanakan agamanya dengan penuh cinta, bukan karena terpaksa, bukan juga karena takut, bukan juga, tapi dengan penuh cinta. Al-Qur'annya huwa. Makanya tajdid al-khitab ad-dini.
Kalau di sana ada tajdid al-khitab ad-dini, maka di sana ada suatu dinamakan dengan tajdid al-khitab al-ilmi. Usul fikihnya huwa. Usul fikihnya sama, tapi bedanya adalah kita jadikan hajah yang mana itu bukanlah hajah kebutuhan yang dimiliki, yang diinginkan oleh banyak orang. Jadikan hajah ini lebih diinginkan oleh banyak orang. Tak ada satupun orang yang tak mau mengatakan saya tak mau berpikir dengan baik. Sehingga ketika ada orang bertanya, Ustaz, saya ingin berpikir dengan baik, gimana caranya? Belajar usul fiqh. Tapi usul fiqh itu adalah mempelajari Quran dan Sunnah. Lah, katanya siapa? Kamu bisa berpikir dengan baik dengan cara usul fiqh. Baik. Sekarang ya, hal yang sama. Nah, kenapa kamu belajar nahwu? Untuk berbicara bahasa Arab. Ustaz, saya tak mau berbicara bahasa Arab. Maaf, saya nahwu ya. Nah, kenapa belajar nahwu? Apa tujuannya? Agar supaya belajar bahasa Arab. Ustaz, saya tak mau paham bahasa Arab. Baik. Dan cara yang kedua, kenapa belajar nahwu? Agar supaya kamu bisa memahami perkataan siapapun. Beda sudah. Agar supaya kamu memahami perkataan siapa saja. Sudah beda. Kamu lebih tertarik kepada nahwu. Makanya saya sering mengatakan kepada teman-teman saya, wahai teman-teman, i'rablah perkataan, setiap perkataan yang kamu dengar, meskipun itu adalah perkataan bahasa Melayu. I'rab dengan nahwu. Itu akan lebih menjadikan nahwu kamu itu sangat kuat. Begitu juga, pahamilah semua hal yang kamu ingin pahami dengan kaidah usul fiqh. Itu akan membuat kamu tuh mengerti pentingnya sebuah ilmu itu. Mengerti bahwasanya ilmu itu sangat berhubungan dengan kehidupan. Bukan ilmu itu masalah ketika Allah, ada orang berkata kepada saya, Ustaz, sulit mantik ya. Saya tanya, kenapa sulit mantik? Karena saya mempraktekkan mantik itu hanya di kitab Nihayatus Usul saja. Ya miskin semacam seperti itu. Katanya siapa? Mantik itu hanya ada di usul fiqh. Maaf, hanya ada di kitab Nihayatus Usul saja. Allah, itu adalah yang kamu dengarkan setiap hari, yang kamu ucapkan itu adalah mantik semuanya. Bayangkan sekarang kalau setiap hari kalian adalah tentang bagaimana mempraktekkan nahwu, bagaimana mempraktekkan usul fiqh, bagaimana mempraktekkan sharh, bagaimana Ustaz, meskipun saya bercanda Ustaz, meskipun saya berbicara dengan bahasa Melayu, ya, meskipun kamu sedang berbicara bahasa Melayu, meskipun kamu sedang bercanda, meskipun kamu sedang berhikayat, meskipun kamu sedang bahasa WhatsApp, kamu bisa mempraktekkan usul fiqh, kamu bisa mempraktekkan nahwu. Buktinya apa? Bukankah terkadang ada orang yang mengatakan, misalnya saya mengatakan, kamu itu tak tahu, tak paham. Ini dia tuh bercanda, kamu tak paham. Dia tuh yang mendengar, dia anggapnya serius, sehingga dia marah. Apa yang dikatakan kemudian sama yang mengatakan, kamu tak paham saya bercanda kok. Lihat sekarang, apa yang buat mereka tak paham? Karena dia tidak memiliki ilmu yang dinamakan dengan ilmu balaghah. Ilmu balaghah membuat kalian mengerti. Dia tuh mengatakannya marah atau memuji atau apa. Ya, saya bisa memahami teman saya dengan lebih baik dengan ilmu balaghah. Saya jawab, ya. Ilmu balaghah yang mana itu? Ilmu balaghah bahasa Arab. Ya. Saya bisa memahami kehidupan ini ketika saya baca majalah, ketika saya mendengarkan televisi, ketika saya mendengarkan berita, ketika saya membaca Facebook, ketika membaca WhatsApp. Saya bisa memahami dengan baik. Saya bisa mengatakan ini salah, ini benar, ini kabar yang benar, ini kabar yang salah, ini cara pemikiran yang salah, ini cara dengan ilmu usul fikih, Ustaz. Ya. Usul fikih yang mana itu adalah usul fikih Imam Syafi'i. Ya. Saya memahami itu semua dari ilmu balaghah. Ya. Saya memahami itu semua dari ilmu nahwu. Ya. Makanya kawan-kawan, mulailah kita bertaubat kepada Allah. Bertaubat dari apa? Dari prasangka bahwasanya ilmu itu hanya tentang kitab saja. Ilmu itu hanya tentang mengatakan tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita. Saya bukan orang Arab, tak butuh pada semua bahasa Arab dan wa mushtaqatuha dan furu'uha. Semuanya sudah tak ada. Nah, ketahuilah ketika mereka mengajarkan ini, mereka siapa? Para ulama mengajarkan nahwu kepada kita. Kita siapa? Orang Melayu.
Nah, kenapa mereka mengajarkan nahwu kepada kita? Itu karena mereka tahu bahwa nahwu itu mengatur cara bicara kita, mengatur meskipun bahasa Melayu. Apa yang buat mereka mengajarkan ini? Sehingga yang membuat sulit adalah apa? Karena seolah tak ada hajat. Ketahuilah kawan-kawan, sungguhnya kitab ini membuat kita tuh melihat ilmu itu lebih. Kita butuh kepada ilmu itu daripada sebagaimana sebelumnya kita melihat ilmu ini. Apa sih yang membuat kita belajar ilmu hadis di masa sekarang? Tak ada hadis lagi sudah. Tak ada hadis yang mana baru sekarang. Tak ada hadis yang baru. Kitab ini mengajarkan kita bagaimana kita melihat ilmu ini dengan cara, dengan mata yang lain, yang mana lebih luas, yang mana lebih sesuai dengan kehidupan. Bahkan yang ajibnya lagi, dengan ilmu ini kita akan mengetahui suatu yang dinamakan dengan, kan ada suatu namanya dengan usul fiqh, memahami apa? Memahami nas. Dalam kitab ini Syekh Al-Jum'ah berusaha untuk menjadikan ilmu usul fiqh berubah dari usul fiqh, berkembang dari usul fiqh yang mana hanya tentang nas saja, berusaha menjadikannya usulul fahm. Gimana cara memahami apapun yang kamu pikirkan, yang kamu dapatkan, yang kamu lihat, yang kamu dengar. Gimana kamu memahami dengan usul fiqh? Bagaimana kamu membaca ilmu-ilmu yang baru, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, ilmu fisika, ilmu semuanya. Bagaimana membacanya dengan usul fiqh? Ya, apakah bisa seperti itu, Ustaz? Apakah bisa seperti itu? Jawabannya insya Allah kita akan temukan dari pada majelis selanjutnya ketika kita membaca kitab usul fiqh. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjadikan ini sebagai futuh bagi kita. Nah, saya sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Kalau tak ada pertanyaan, saya akidkan tugasnya. Semua majlis ada tugas, dan saya tak akan bermain-main dengan tugas ini. Tugas yang pertama adalah air. Air dari apa namanya? Wah. Ini air apa? Mau sama dari atas kan? Dari atas. Atau mau salj, karena dingin ya, karena sejuk ya. Mau saja, atau mau apa lagi yang mudah? Saya butuh ada kertas, ada ditulis. Tak bisa, menurut saya Ustaz, ya ditulis. Kenapa dan kenapa dan kenapa? Sekali lagi menjadikan ilmu itu adalah kehidupan kita semua. Bayangkan teman, apakah ada? Saya tanya, air ini, apakah ada yang berikan air di dalamnya? Ada airnya tak di dalam? Kita coba buka, ntar buka ya. Buka, lihat ada air tak? Ada air tak? Ada airnya? Maaf? Ada air kan? Dari mana air ini? Dari mana air ini? Magic? Ya, magic. Minallah. Soalnya masih minallah kisah. Minallah. Magic kan? Dan saya katakan yang saya perhatikan ini tak keluar dari 7 itu. Jadi ini tak keluar dari 7 ayat yang ada di kitab apa Matan Nabi Syuja. Di mana itu? Ma'us sama wala ma'usal wala ma'a jan. Kalau kamu tak bisa, berarti di sana ada ayat yang ke-8. Apakah saya menyalahi kitab Ustaz? La, berbeda apa? Apa yang buat mereka mengatakan 7? Wahyu minallah? La, fil ayat, fil hadis mafis. Qala Allah ta'ala al-mi'u sab'atun. Qala Rasulullah al-mi'u sab'atun hadisun mawdu'. Tapi apa? Dari mereka yata'ammaluna al-haya. Mereka melihat kehidupan mereka. Bayangkan sekarang orang
misalnya di Jaziratul Arab, yang mana mereka tak ada snow, tak ada salju, mereka bisa sampai kepada as-salj. Dari mana mereka tahu? Karena mereka membahas. Tapi akal mereka, apakah mungkin sampai kepada ini? Apakah mungkin sampai pada ada air yang mana itu keluar dari sebuah alat? Tak ada air sebelumnya, tapi kemudian ada air. Dari mana airnya? Bisa ada yang ke-8. Dan itu kita lihat. Ini tugas yang pertama. Apakah yang pertama mesti ada yang kedua? Baik. Apakah yang pertama mesti ada yang kedua? Nggak mesti ya sih. Nggak mesti. Baik. Kenapa saya mengatakan tugas yang pertama? Agar supaya ada syauq ila ilm. Ketika saya mengatakan ini tugas yang pertama, kalian nunggu mana yang kedua? Bas, yang kedua adalah di pertemuan selanjutnya. Ini adalah pertemuan yang pertama. Insya Allah kita akan membahas bagaimana menjadikan ilmu itu adalah haya. Makanya saya suka membuat hashtag itu al-ilmu haya. Ilmu itu adalah kehidupan kita. Yang mana jangan sampai membuat ini hanya tentang bagaimana kita berbicara bahasa Arab, bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana membaca An-Nas. Tapi bacalah Facebook dengan qawaid yang kalian pelajari di nahwu. Misalnya apa? Misalnya ada utubi sama tangan sabi'. Ya Allah ya Arab. Saya mengi'rabnya sabi'. Kenapa? Apa? Saya mengi'rabnya Allah. Saya mengi'rab. Sabi'. Terasa. Sama Arabnya, itu. Sama Arabnya. Saya kemudian menanyakan, apa yang buat mereka mengatakan terasa? Kenapa mereka tidak panjangkan? Man arada an yadhhab ila terasa falyarham. Sebelum naik itu sudah khutbah Jumat awalnya. Sehingga kalau mereka mengatakan man arada an yamshi ila terasa falyarkab wal ujra bi junay faqat, mereka akan diketahui. Dari mana saya tahu ini? Dari ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Ilmu apa itu balaghah? Ilmu apa yang buat kita tuh memahami kehidupan? Sehingga ada gerakan itu. Ini adalah pertanyaan yang pertama, tugas yang pertama, dan juga majelis yang pertama. Insyaallah kita bertemu pada majelis selanjutnya. Insyaallah. Kita terbiasa dengan baca Allahumma sholli Allahumma sholli ala salati ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa fala dhikri ghafilun. Allahumma salli afdal as-salati ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrika ghafilun. Allahumma salli afdal as-salati ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrika ghafilun. Syukran jazilan diucapkan kepada